Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dalam berbentuk video. Di sini saya ingin menjelaskan dahulu pendahuluannya, yaitu latar belakang dari judul kami, yaitu makalah manajemen sistem berkas. Yang pertama-tama itu latar belakang. Sistem berkas atau file system merupakan komponen esensial dari sistem operasi yang bertugas mengatur penyimpanan, pengorganisasian, dan pengembalian data pada perangkat penyimpanan seperti hard disk, SSD, atau media lainnya. Manajemen sistem berkas yang efektif memungkinkan pengguna untuk mengakses data dengan cepat, menjaga integritas data, serta mengoptimalkan penggunaan ruangan penyimpanan. Di sini poin kedua, perkembangan teknologi informasi menuntut sistem berkas yang mampu menangani volume data yang semakin besar, mendukung berbagai jenis aplikasi, dan menjamin keamanan data. Oleh karena itu, pemahaman tentang manajemen sistem berkas menjadi sangat penting bagi mahasiswa ilmu komputer, serta praktisi IT dan pengembang perangkat lunak lainnya. Yang pertama, rumusan masalah. Poin pertama itu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya itu sebagai berikut. Di sini ada 5 poin, yaitu apa yang dimaksud dengan sistem berkas dan bagaimana perannya dalam sistem operasi. Yang kedua, apa saja fungsi dan struktur utama sistem berkas. Yang ketiga, sistem berkas apa yang umum digunakan dan bagaimana karakteristiknya. Yang keempat, bagaimana metode alokasi dan pengelolaan ruang penyimpanan dalam serta berkas. Yang kelima, apa saja tantangan dalam manajemen sistem berkas dan solusi yang dapat diterapkan. Yang kedua, tujuannya. Ada 5 poin juga, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian sistem berkas serta perannya dalam sistem informasi operasi. Yang kedua, menguraikan fungsi utama manajemen sistem berkas dalam menjaga pengaturan, penyimpanan, dan pengaksesan data secara efektif. Yang ketiga, membahas struktur internal dan operasi yang dilakukan dalam sistem berkas untuk mendukung kinerja sistem komputer. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai tipe sistem berkas yang umum digunakan serta karakteristik masing-masing tipe. Yang kelima, menganalisis tantangan yang sering dihadapi dalam pengelolaan sistem berkas serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Lanjut ke pembahasan. Pengertiannya, sistem berkas adalah sistem berkas merupakan metode yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan data pada perangkat penyimpanan. Sistem berkas menyediakan struktur logis untuk mengorganisasi file dan direktori serta memetakan data tersebut ke lokasi fisik pada penyimpanan komputer. Di sini ada teori dari pakar, yaitu menurut Silberschatz et al. Dalam tahun 2018, sistem berkas adalah abstraksi yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan data melalui nama file dan hierarki direktori tanpa perlu memahami detail perangkat keras. Lanjut ke bagian pertama dari pengertian sistem berkas, yaitu peran sistem berkas di dalam sistem operasi. Poin di sini ada 5 poin, yaitu mengatur penyimpanan data. Pengertiannya itu sistem operasi menggunakan manajemen sistem berkas untuk menyimpan data pengguna dan sistem secara terorganisir. Yang kedua, mengelola struktur direktori. Manajemen sistem berkas membuat struktur direktori folder untuk mengelompokkan file-file berdasarkan kategori tertentu. Yang ketiga, mengontrol akses ke file. Sistem operasi menggunakan manajemen berkas untuk mengatur hak akses terhadap file. Yang keempat, melacak lokasi file. Setiap lokasi file disimpan di media penyimpanan ditempatkan di lokasi fisik tertentu. Yang kelima, manajemen konsentrasi integritas data. Manajemen ini membantu mencegah kerusakan file akibat kegagalan sistem, seperti crash dan deadlock. Lanjut yang fungsi kedua, yaitu fungsi dan struktur sistem berkas, yang akan dibacakan oleh Fadila. Baiklah, selanjutnya fungsi dan struktur sistem berkas. Pertama ada fungsi.
1. Menyimpan data dan program. Sistem berkas menyediakan cara untuk menyimpan file, data, atau program secara permanen. B. Mengatur data, mengorganisasi file ke dalam struktur seperti folder atau direktori agar mudah dicari dan dikelola. C. Mengelola ruang penyimpanan. Sistem berkas mengatur alokasi ruang di media penyimpanan untuk file baru, memperbarui file, dan menghapus file. D. Pengamanan data, memberikan mekanisme untuk hak akses supaya data tidak bisa sembarangan diakses atau diubah. E. Pencatatan metadata, menyimpan informasi penting tentang file seperti ukuran, tanggal dibuat, tanggal diubah, hak akses, dan lain-lain. 2. Struktur. A. Blok penyimpanan. Data file dipecah ke dalam blok-blok kecil di dalam media penyimpanan. B. Direktori, struktur pohon untuk mengelompokkan mengorganisasi file. C. File control block, struktur data yang menyimpan metadata file seperti nama file, ukuran, lokasi, blok, hak akses. D. Superblock, bagian penting dalam file sistem yang berisi informasi tentang seluruh sistem berkas seperti ukuran, jumlah file, free space. E. Inode, di beberapa sistem seperti Linux, menyimpan informasi tentang file termasuk pointer ke blok-blok data. C. Jenis sistem dan karakteristiknya. A. FAT, File Allocation Table, contohnya FAT12, FAT16, dan FAT32. Karakteristiknya, struktur tabel sederhana untuk mengelola lokasi file di disk, kompatibel dengan banyak sistem seperti Windows, Linux, dan lain-lain, kurang efisien untuk disk berkapasitas besar, terutama FAT32, tidak mendukung fitur keamanan tingkat lanjut seperti permission file. B. NTFS, Neo Technology File System, contoh Windows modern, Windows 10 dan Windows 11 menggunakan ini. Karakteristiknya, 1. Mendukung hak akses file dan enskripsi. B. Mempunyai fitur recovery untuk mengatasi kerusakan data. C. Mendukung file berukuran sangat besar dan bervolume disk besar. D. Lebih aman dan stabil dibanding FAT. C. Extension File System. Karakteristiknya, X2 tidak ada journaling, rentan terhadap crash. X3 menambahkan journaling untuk pemulihan cepat. X4 lebih cepat, lebih stabil, mendukung file sangat besar, desain sederhana, efisien untuk sistem Linux. D. HFS, Hierarchical File System. Karakteristiknya, digunakan perangkat Apple sebelum diganti APFS, struktur folder yang hierarkis. HFS mendukung nama file panjang dan pengkodean Unicode. E. APFS, Apple File System, contohnya iPhone, macOS modern. Karakteristiknya, optimasi untuk flash storage, mendukung enskripsi kuat, snapshot bisa kembali ke keadaan sebelumnya, efisien dan cepat dalam manajemen file. F. Extended File Allocation Table, contohnya flash disk besar untuk Windows dan macOS. Karakteristiknya, dirancang untuk media penyimpanan portable. D. Metode alokasi dan pengolahan ruangan penyimpanan. Metode alokasi menentukan bagaimana blok data file disimpan di media penyimpanan. Ada 3 metode utama. Pertama, alokasi bersebelahan. Cara kerjanya, data file disimpan dalam blok-blok berurutan secara fisik di media penyimpanan. Kelebihannya, akses cepat karena data berdekatan. Kekurangannya, sulit menambah ukuran file. Contohnya sistem berkas sederhana atau media dengan file statis. 2. Alokasi berantai. Cara kerjanya seperti di blok file berisi pointer ke blok berikutnya, membentuk rantai. Blok tidak harus berdekatan. Kelebihannya, tidak ada fragmentasi eksternal, mudah menambah ukuran file dengan menambahkan blok baru ke rantai. Kekurangannya, akses acak lambat karena harus melintasi rantai dari awal. Contohnya, penggunaan sistem berkas FAT, di mana tabel penyimpanan rantai blok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adelia.
ruang penyimpanan. Pengelolaan ruang penyimpanan melibatkan cara sistem berkas, melacak dan mengatur ruang kosong serta memastikan efisien penyimpanan. Yang pertama itu ada manajemen ruang kosong. Sistem berkas perlu mengetahui blok mana yang kosong untuk alokasi file baru. Metode yang umum digunakan, yang pertama itu ada bitmap. Setiap blok di media penyimpanan representasi sebagai bit 1 untuk kosong, 0 untuk tersisa. Yang kedua ada kelebihan, efisien untuk menemukan ruang kosong terutama pada disk besar. Yang ketiga ada contoh, digunakan pada sistem berkas ext4. Yang keempat ada daftar berantai. Blok kosong dihubungkan dalam rantai dengan pointer ke blok kosong berikutnya. Yang kelima ada kelebihan, sederhana untuk sistem kecil. Yang keenam ada kekurangan, lambat untuk disk besar karena harus melintas daftar. Yang ketujuh ada tabel ruang kosong, menyimpan daftar rentang blok kosong. Yang kedelapan ada kelebihan, efisien untuk alokasi besar. Yang kesembilan ada contoh, digunakan pada sistem berkas modern dengan kebutuhan kompleks. Selanjutnya yang kedua itu ada defragmentasi. Yang pertama konsep, mengatur ulang file agar blok-bloknya berdekatan, mengurangi fragmentasi eksternal. Yang kedua ada penerapan, terutama diperlukan pada lokasi bersebelahan untuk meningkatkan kecepatan akses. Yang ketiga adalah contoh, utilitas defragmentasi pada Windows untuk sistem berkas FAT dan NTFS. Selanjutnya yang ketiga adalah caching the buffering. Yang pertama ada konsep, data yang sering diakses disimpan sementara di memori cepat untuk mengurangi akses langsung ke media penyimpanan. Yang kedua ada manfaat, meningkatkan performa dan mengurangi kehausan media khususnya pada SSD. Yang ketiga ada contoh, buffer cache pada sistem operasi Unix atau Linux. Selanjutnya ada manajemen metadata, yaitu yang pertama ada konsep metadata, informasi tentang file seperti nama, ukuran, lokasi, dan izin disimpan dalam struktur khusus. Yang kedua ada contoh struktur inode atau pada sistem berkas Unix atau Linux menyimpan metadata dan pointer ke blok data. Yang ketiga ada master file table atau MFT pada NTFS menyimpan metadata dan informasi alokasi. Yang keempat ada peran, memungkinkan pelacakan file dan alokasi blok dengan efisien. Selanjutnya itu ada tantangan dan solusi dalam manajemen sistem berkas. Yang pertama itu ada tantangan, organisasi dan penataan berkas sulit, menjaga struktur berkas tetap rapi seiring bertambahnya data. Selanjutnya ada keamanan data, berkas bisa diakses, diubah, atau dicuri pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya ada redundansi dan duplikasi, banyak salin berkas menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan. Selanjutnya ada konsisten data, data dalam berkas bisa berbeda-beda jika ada banyak salinan yang tidak terupdate. Selanjutnya ada backup dan pemulihan, kehilangan data karena kerusakan atau kesalahan manusia menjadi resiko besar. Selanjutnya ada aksesibilitas, sulit mengakses berkas dengan cepat, terutama saat volume data sudah besar. Selanjutnya ada integrasi data, berkas bisa rusak karena software error, virus, atau gangguan perangkat keras. Selanjutnya ada solusi, struktur folder yang jelas dan standar penamaan, terap di struktur di hierarki folder yang rapi dan sistem penamaan yang konsisten. Selanjutnya ada sistem akses dan enkripsi, gunakan pengaturan permission dan enkripsi untuk melindungi data sensitif. Selanjutnya itu ada sistem deteksi duplikasi, gunakan software untuk mencari dan menghapus file duplikasi secara berkala. Selanjutnya ada versi kontrol, terapkan versi kontrol untuk melacak perubahan file dan menjaga konsisten. Selanjutnya ada otomatis backup, gunakan solusi backup otomatis yang rutin dan simpan backup di alokasi berbeda. Selanjutnya ada
Pengindeksan dan pencarian cepat. Gunakan sistem yang mendukung indexing file agar pencarian lebih cepat. Selanjutnya ada audit atau monitoring sistem. Rutin cek sistem berkas untuk mendeteksi korupsi data, unauthorized access, dan potensi masalah lain. Baiklah, selanjutnya tuh ada kesimpulan. Manajemen sistem berkas adalah proses penting untuk mengatur penyimpan, melindungi dan mengakses data secara efisien dalam sebuah sistem komputer. Tantangan seperti keamanan duplikasi, konsistensi, dan aksesibilitas harus dihadapi dengan strategi yang cepat. Seperti penggunaan struktur folder yang terorganisir, pengaturan hak akses, backup rutin, dan teknologi pencarian cepat. Dengan manajemen sistem berkas yang baik, integritas dan terjaga, kinerja sistem meningkat, serta resiko kehilangan atau kerusakan data dapat diminimalisasi. Sarannya, agar menyimpan sistem berkas berjalan optimal, perlu diterapkan struktur pengelolaan perorganisasian file yang rapi sejak awal. Selain itu, penting bagi pengguna untuk rutin melakukan backup, menggunakan sistem keamanan berlapis, serta menerapkan standar penamaan file yang konsisten. Organisasi juga sebaiknya mengadopsi teknologi pencabangan otomatis dan menerapkan tool pengelolaan file modern agar data lebih terkontrol dan mudah diakses. Edukasi kepada semua pengguna tentang pentingnya menjaga integrasi data juga menjadi langkah penting untuk mencegah kerusakan dan kehilangan file di masa depan. Sekian video presentasi dari kelompok 6. Makasih, jika ada kesalahan minta maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.